Selamat malam, kembali lagi dengan saya Reza Ornamental Fish. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman dalam pemeliharaan ikan diskus. Jadi mudah-mudahan stop kematian di ikan diskus. Jadi sedikit bercerita, kurang lebih 1 tahun saya memelihara ikan diskus, dan kurang lebih 4-5 bulan waktu itu saya selalu merasakan kegagalan, kematian, sampai merasa capek, kapok. Hanya tetap karena kita hobi, tetap penasaran pemeliharaan ikan diskus. Jadi bahwasanya ikan diskus ini memang sangat terkenal ikan yang manja, yang keduanya ikan yang sangat rentan terhadap penyakit dan kematian. Dari rekomendasi itu saya ikutin semua, dari pengalaman ke pengalaman yang saya ikutin semua, dan saya simpulkan dari diri saya sendiri, pemelihara ikan diskus itu ternyata sangat menyenangkan. Bagaimana itu bisa menyenangkan buat saya? Karena hingga saat ini, dan jangan sampai saya merasakan kematian seperti dulu. Jadi sekedar tip dari saya kepada teman-teman, mudah-mudahan ini berguna. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi yang pertama, sebelum teman-teman atau para penghobi baru ikan diskus memelihara ikan diskus, itu tip dari saya yang pertama itu teman-teman tanyakan dulu si ikan diskus ini hidup di suhu berapa. Jadi bisa teman-teman lihat itu ada indikator suhu, dan saran saya akuarium teman-teman lengkapi dengan indikator suhu. Jadi teman-teman tanyakan dahulu ikan diskus hidup di suhu berapa, karena buat saya selama ini suhu itulah yang membuat kunci dari kegagalan saya selama ini. Jadi saya nggak pernah bertanya, si penjual pun tidak pernah ngasih tahu. Saya cuma bercerita, ikan saya mati mas, ikan saya mati. Ya sebagai dia penjual ya, kenapa gitu kan. Jadi tanpa saya sadarin selama ini, di suhu air itulah yang menyebabkan kegagalan saya selama ini. Karena memang kualitas air tetap semua ikan itu kita perlukan. Jadi saat transmigrasi ikan baru ke lokasi kita, itu kita harus perhatikan, kita tanyakan dulu suhu air. Ini sebagai contoh, jika suhu air si penjual, kata penjual ikan ini hidup biasanya di suhu 27 atau 28, itu berarti kan sama lokasi kita. Jadi kita tinggal lakukan penerapan selanjutnya. Hanya jika seandainya lokasi kita lebih rendah dari tempat kita beli, contoh kita beli dia hidup di suhu 30, 31, sedangkan kita di suhu 25, bahkan sampai turun lagi atau 26, otomatis itu udah iklim yang berbeda. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi saya di sini tidak pernah menggunakan heater atau tidak pernah menggunakan obat-obatan. Jadi saya tergolong anti jika tidak sangat diperlukan. Jadi jika suhu lokasi teman-teman lebih rendah dari tempat ikan ini hidup sebelum kita beli, itu teman-teman tetap menggunakan heater. Hanya tujuan ke depan jangan sampai menggunakan heater, karena mengurangi cost pengeluaran kita, karena heater sangat wattnya sangat besar gitu kan. Jadi terlalu ribet saat pergantian air water change nanti, itu juga sangat ribet. Ini saya jelaskan sekalian, mudah-mudahan teman-teman nggak ngerasa jenuh melihat video saya, mendengar perkataan saya. Mudah-mudahan bisa jadi acuan pada teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan benar sebelum teman-teman beli, tanyakan benar-benar kepada si penjual dia hidup di suhu berapa. Yang pertama. Yang kedua, jika suhu teman-teman lebih rendah, teman-teman tetap menggunakan heater untuk awal. Hanya kedepannya jangan sampai menggunakan heater jika tidak terpaksa. Karena memang dalam kategori ikan biasa hidup 27 derajat atau 28 derajat, saat dia sakit
itu guna heater kan membunuh kuman karena dia suhu tinggi. Pada dasarnya itu bakal membunuh dia sendiri gitu. Jadi gunakan heater perlahan, penyesuaian kita turunkan sedikit-sedikit sampai menembus di suhu lokasi teman masing-masing. Itu yang vital yang pertamanya. Yang kedua, ini tip lanjutan itu water change air. Jadi penyiapan air dari awal pemeliharaan itu yang harus kita lakukan itu adalah pengendapan air. Jadi air yang kita gunakan ini jangan langsung air dari keran. Kita siapkan dulu media, kita siapkan dulu air, baru kita pembelian ikan dan langsung kita kasih penghuni akuarium kita. Ini sebagai contoh yang enaknya nih. Jadi ini penampakan ikan air yang sudah saya endapkan dan saya aerasi. Nah, ini ilustrasi sebagai akuarium baru yang bakal kita siapkan untuk si penghuni ikan diskus. Jadi kita siapkan dulu si air. Setelah kita siapkan baru kita isi. Dan setelah pengisian itu kita perlu water change rutin untuk si ikan diskus. Jadi water change rutin ini juga kita jangan sampai merubah kualitas air yang sebelumnya. Jadi ya tip lanjutannya, air yang bakal kita water change itu saya tidak menganjurkan untuk water change full. Paling tidak minimalnya 30, 20 sampai 60% dari total isi air. Itu pun juga air yang water change-nya harus teman-teman endapkan dulu. Ini sebagai contoh. Jadi ini tadi nih, saya ulangi lagi, ini tadi penyiapan sebelum pemeliharaan ikan diskus. Kita endapkan air, kita pompa, kita hidupkan. Itu ada aerasi dari aerator. Setelah ikan kita pelihara seperti ini, nah kita lakukan water change air. Jadi water change air ini kita menggunakan air seperti ini. Jadi teman-teman lihat saya mengendapkan air ini dulu kurang lebih 2-3 hari sebelum saya lakukan water change. Jadi sebelum teman-teman mau water change, teman-teman siapkan dulu air yang bakal kita untuk water change air ikan diskus kita. Jadi water change di sini bisa teman-teman lihat barusan 1 hari itu di dasar lantai sudah banyak sekali kotoran. Nah disitulah kotoran-kotoran karena kita tidak pernah tahu kandungan kotoran yang mengalir dari pipa-pipa saluran air kita di rumah. Jadi yang keduanya ini sama, saya beri aerasi agar kandungan oksigen larut tetap terjaga dengan baik. Nah itu langsung saya water change. Saat saya water change jadi air sudah siap. Yang selanjutnya itu saya menggunakan ini sekedar tip, ikan diskus ini tergantung kebiasaan. Banyak bahwasanya ikan diskus ini memang tidak begitu suka terang. Hanya di sini karena pembuatan video saya malam hari, jadi saya menggunakan sedikit cahaya, makanya agak sedikit kaget. Selanjutnya itu dari sistem pompa itu sama saja. Saya menggunakan rumus kubikasi air itu saya kalikan 2, kalikan 3 agar bisa menyedot kotoran secara maksimal. Seandainya dia tidak bisa menyedot kotoran secara maksimal, itu saya tambahkan pompa untuk mendorong kotoran yang tersisa di lantai ke dasar. Jadi yang terakhirnya sistem filtrasi. Jadi filtrasi di sini saya menggunakan itu umum, bisa teman-teman cari atau beli di online tuh banyak. Itu filtrasi saya pakai umum, model pakai filter talang. Nah bisa teman-teman lihat. Nah itu model filter talang. Jadi kembali lagi ke water change, ada yang kelewatan. Water change di sini saya lakukan kurang lebih 1 minggu sekali, karena memang kadang setengah bulan sekali saya water change, karena memang filter saya memadai. Jadi
Di sini saya nggak sempat water change air, hanya untuk pembersihan filter saya lakukan 2 hari 3 hari sekali, saya lakukan rutin. Bisa teman-teman lihat ini penampakan filter saya. Nah itu ya teman-teman ya. Di filter nih ini umum, sedikit gelap. Di filter ini umum saya kasih biobol dan bioring. Hanya satu trik dari saya, tip lagi dari saya, teman-teman perhatikan ini filternya. Jadi busa filter ini upayakan jangan sampai terendam dengan air. Jadi contoh nih, air debit airnya segitu, teman-teman ganjel saja, ini bikin kecerobohan kita selama ini. Jadi filter air jangan sampai terendam. Jadi kotoran ini jika ikut terendam membuat amoniak tinggi, penyakit. Nah itu berpengaruh besar kepada ikan. Bisa teman-teman lihat tuh filter-filter saya semuanya, pinggirannya kering, jadi tidak terendam air. Nah itu sangat-sangat vital. Nah ini juga nih saya mengendapkan air untuk ikan-ikan saya, diskus saya, ikan-ikan saya yang lain. Nah ini bisa teman-teman lihat juga, ini udah sedikit butek airnya. Jadi memang sudah waktunya water change. Kurang lebih udah ada 10 harian karena saya juga bekerja. Jadi di sini saran dari saya yang terakhir, pemeliharaan ikan diskus ini buat pemula, saran dari saya lebih baik mencari yang ukuran agak size besar, karena memang lebih tahan, lebih kuat untuk size besarnya. Jadi ada paling tidak size 2,5 in ke atas atau 3 in ke atas, itu untuk pemula atau penghobi baru. Jika sudah paham benar baru beranjak ke size yang kecil 2 inan, karena memang 2 in sangat rentan banget. Hanya itu aja trik dari saya ulangi lagi sekali lagi, mudah-mudahan nggak lupa. Yang pertama, tanyakan dulu suhu, pengaturan suhu bisa teman-teman kembali ke video awal, pengaturan suhunya yang jadi vital. Yang kedua, filtrasi, dan airnya diaerasi. Jadi mudah-mudahan bisa pelestarian ikan diskus. Buat teman-teman jangan menyerah. Salam buat pecinta dan penghobi ikan hias di mana saja. Selamat malam.